ala ni'matillah wa syukru ala rahmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Amma Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa sidaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala da'i idza da'a Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wa la taj'al alaina mutalabbisan panadillu waj'al lana lil muttaqina imama. Hadirin hadirat yang saya hormati, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua hadir di tempat ini untuk belajar bersama di pagi yang indah ini. Salawat dan salam semoga terus kita curahkan kepada junjungan alam, junjungan kita Nabi Nabi Muhammad yang diharapkan telah di akhir zaman syafaatnya beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat surah Al-Anbiya ayat 107 yang suratnya sangat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kepada Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Siapa alam itu? Masyaallah bahwa alam selain Allah itu adalah termasuk alam. Maka Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk manusia, tapi sebagai rahmat ke seluruh alam, termasuk binatang, hayawan, dan tumbuhan. Itu merupakan rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini terdapat di surah Al-Anbiya ayat 107. Apa itu rahmat? Rahmat adalah iradatu isalil khair. Rahmat adalah merupakan keinginan untuk mendapatkan kebaikan. Jadi rahmat adalah sarana untuk kita berbuat baik. Keberadaan Nabi Muhammad adalah rahmat untuk kita berbuat baik. Lil alamin termasuk jin dan manusia. Dikatakan dalam surat Yunus ayat 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bi fadlillahi, dengan anugerah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan anugerah dan rahmatnya itu falyafrahu, maka hendaklah kita bergembira menyambutnya. Apa itu? Yaitu adanya Nabi Muhammad.
adanya agama Islam sebagai agama kita, adanya Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, adanya sekalian alam ini merupakan rahmat. Huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat itu merupakan lebih baik dari segala apa yang kita dapatkan, segala apa yang kita kumpulkan, apa saja yang ada di rumah kita, apa saja yang kita miliki adalah lebih baik rahmat itu sendiri. Kenapa? Karena berangkat dari rahmat itu kita bisa menjadi orang yang baik. Al-Anbiya'u, di sini disebutkan Al-Anbiya'u khuliqu minar rahmati wa nabiyyana ainur rahmah. Para anbiya itu diciptakan khuliqu minar rahmah, diciptakan dari rahmah itu sendiri. Wa nabiyyana, sedangkan nabi kita adalah ainur rahmah, adat daripada rahmat itu sendiri. Dalam hadis disebutkan indama ada rahmatun mahda'atun. Sesungguhnya saya adalah rahmat yang fil hali, pada setiap keadaan. Dimanapun beliau berada, bagaimanapun beliau keadaannya, itu merupakan rahmat. Kenapa demikian? Karena sabdanya itu merupakan rahmat, petunjuk. Tingkah lakunya, akhlaknya merupakan rahmat bagi kita semua. Jangankan yang memang sengaja, lupa pun beliau menjadi rahmat bagi kita. Seperti hanya beliau lupa dalam rakaat salat, itu rahmat untuk kita. Karena menjadi contoh, menjadi solusi apabila kita lupa melakukan sholat. Segala bentuk perilaku beliau adalah rahmat. Rahmat termasuk kepada orang kafir. Rahmat termasuk kepada orang yang zalim. Rahmat termasuk kepada orang yang buruk tingkah laku. Qauluhu al-insu wal jinnu, yang dimaksud dengan jin dan manusia itu ay birron au fajiron, yaitu orang yang baik dan orang yang buruk itu mendapat rahmat juga dari keberadaan Nabi Muhammad itu sendiri. Mukminan kana au kafiron, baik orang itu orang mukmin dan orang kafir, itu tetap mendapat rahmat. Li'annahu raf'un bisababihi, karena Nabi Muhammad itu dapat merubah dengan pelantarannya. Yang buruk menjadi baik, yang kafir jadi mukmin, dan seterusnya. Bahwa yang dimaksud tapi bahwa rahmatun lahu dunya wa ukhra. Yang dimaksud rahmat itu adalah rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Wa man kafara fahuwa rahmatun lahu fid dunya faqat. Namun bagi orang yang kafir adalah rahmat di dunia saja. Sedangkan orang yang mukmin, orang yang muslim itu mendapat rahmat dunia dan akhirat. Itu tentang rahmat. Selanjutnya
itu bisa kita peroleh, rahmat itu bisa kita dapat, bisa kita mewujudkan dengan sesuatu pemahaman yang bersifat toleransi. Dari mana kita mendapat rahmat kalau kita tidak memahami dengan penuh toleransi kepada sesama makhluk Allah. Karena apabila kita memahami suatu agama yang merupakan rahmat itu bisa diperoleh dengan pemahaman yang penuh toleransi. Karena kita hidup sesama manusia, bertetangga, berteman, bahkan bernegara, sekalipun kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebaikan kita semua. Toleransi itu bisa diperoleh, bisa didapat dengan pemahaman yang utuh tentang agama Islam itu sendiri, tentang eksistensi Nabi Muhammad itu sendiri. Apabila kita memahami bahwa orang lain dengan pemahaman takfiri atau bid'ah, maka rahmat itu tidak akan pernah kita peroleh. Oleh karena itu dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian semua, 'anil ladzina, dari mereka lam yuqatilukum, yang tidak mengganggu, yang tidak usil, yang tidak memerangi, ini atau lam yuqatilukum, tidak menghalangi ini dalam beragama, walam yukhrijukum, dan mereka tidak memaksa kita keluar min diyarikum, dari rumah kalian semua. Apa dan layan hukum antabarruhum, yaitu berbuat baik kepada mereka semua, kepada tetangga kita, baik itu lebih-lebih orang muslim ataupun non muslim. Antabarruhum, kita wajib berbuat baik kepada mereka. Kalau kita sudah bisa berbuat baik kepada tetangga kita, baik muslim dan non muslim, maka rahmat itu kita menjadi diperoleh oleh sesama kita. Waktu itu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyenangi, ridho, suka kepada orang-orang yang berbuat adil. Hendaknya kita memahami Islam itu dengan utuh, sehingga Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Bukan hanya Islam, bukan hanya Nabi Muhammad yang menjadi rahmat, kita, eksistensi kita menjadi rahmat bagi lingkungan sekitar, rahmat bagi keluarga kita, rahmat bagi tetangga kita, rahmat bagi semua teman-teman kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, An Ibnu Abbas qala su'ilah Nabi SAW
Ayu adyan ahabbu ilallah azza wa jalla. Qala bersabda berkata Nabi Muhammad SAW, al-hanifiyatus as-samhatu. Nabi Muhammad ditanya, ayu adyan, bagaimana beragama itu yang baik? Bagaimana beragama itu yang dicintai Allah? Ayu adyan ahabbu ilallah. Beragama seperti apa yang disenangi oleh Allah? Qala bersabda Nabi Muhammad, al-hanifiyatu as-samhatu, yaitu beragama yang moderat, beragama yang penuh toleransi dengan sesama, bahkan bukan hanya sesama makhluk, tapi kepada hayawan yang lain kita bertoleransi. Itulah agama yang disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita bisa memahami bahwa agama Islam Nabi Muhammad itu sebagai utusannya, Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, itu menjadi rahmat apabila dipahami dengan utuh. Oleh karena itu, mari kita semua belajar dan belajar sehingga tercapai lingkungan yang nyaman, lingkungan yang penuh kedamaian tetangga dan para sahabat yang penuh dengan senyuman. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedangkan muslim hanya khusus di untuk itu seperti biasa setiap ini ada pertanyaan atau jemaah yang menambahkan atau yang mengkritik atau yang silakan Pak Haji. Mungkin di luar konteks dan malam itu kan yang kajiannya Pak Mahdi itu termasuk sholat sunnah tarawihnya kita itu di Madinah. Menurut Ustaz bagaimana? Menurut kajian yang semalam Ustaz mengambil waktu itu, sholat sunnah tarawih kita itu belum ke Madinah. Menurut Ustaz bagaimana gitu kan? Rumah yang bagaimana yang harus kita kerjakan malah sholat di tarawih. Karena dari hari pertama sampai 15 itu belum ke Madinah. Mungkin Ustaz kalau paham benar mungkin ya gitu. Agar mungkin perbaikan ke depannya dan jemaah pun senang gitu ya. Karena kan yang saya tahu sebagian besar imam kita mengikuti keinginannya jemaah gitu kan. Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat juga gitu. Terima kasih Ustaz. Nanti disimpulkan, dijawab oleh Ibu kita. Sekarang silakan Pak Adri. Ya, saya baru dengar. Wah, salah pakai gaus. Tumanina. Tumanina itu secara letterlock
ya, perjumpaan dini. Secara letterlah, tuma'ninah itu adalah perjumpaan dini. Apa maksudnya dini? Ketika kita sudah mengucapkan Allah, itu sudah berjumpa. Itu kontak langsung itu. Sehingga kalau kita mengklaim tuma'ninah nggak ada, berbahaya. Kenapa berbahaya? Kita sudah mengukur tentang imajinasi kita tentang tuma'ninah. Tuma'ninah itu ukuran pribadi kita terhadap Tuhannya. Nah ini, jadi jangan sampai hal-hal yang seperti itu diungkap secara terbuka. Boleh, tapi itu betul-betul meletakkan itu sesungguhnya pada nilai-nilai tauhid yang paripurna, yang sempurna. Jadi ketika takbir, udah itu tuma'ninah. Adapun setelah takbir itu udah dunia semua. Nah ini yang harus betul-betul kita betul. Makanya kalau dianggap itu 15 itu berbahaya dalam konteks kita berjamaah. Jadi kalau takbir itu kan istilahnya itu takbir yang diharapkan. Ketika takbir Allahu itu udah perjumpaan diri dengan Allah. Ketika kita udah baca Fatihah itu udah dunia. Udah dunia itu. Bismillahirrahmanirrahim itu udah dunia itu. Karena apa? Cepat dan lambat itu pergerakan imam itu. Nah ini, makanya saya menganggap itu berbahaya. Kalau ada yang mengatakan bahwa dalam 15 hari ini itu tidak tuma'ninah, apa dasarnya yang Anda miliki? Coba kita berpikir lebih. Jadi Allahu Akbar itu perjumpaan diri dengan Tuhan. Itu yang diukur itu. Ketaatan itu bukan dalam tata cara itu. Nah, tata cara itu memang ada tuma'ninah. Tuma'ninahnya seperti apa? Ketika ruku itu 90 derajat. Ketika sujud itu 45 derajat. Semuanya itu terkontaminasi dengan bacaan-bacaan itu. Sekali lagi saya katakan berbahaya kalau sampai terungkap kalimat itu. Kenapa? Karena itu salat itu, inti salat itu adalah azzikir, ada doa, apapun jenis salat itu. Ya bapak-bapak ya, ini jangan sampai itu diungkap, jangan sampai. Karena lagi-lagi saya ungkapkan di sini, tuma'ninah itu adalah perjumpaan diri dengan Tuhan. Makanya ada takbir itu perjumpaan itu. Ketika udah di sini, itu udah dunia udah. Apa dunia? Kita baca Fatihah itu udah dunia. Nah, jadi kontak langsung itu yang namanya mi'raj itu, naik. Ketika udah kita baca Bismillah itu udah dunia. Apa dunia? Udah permohonan kita. Itu. Baik. Nah, ini ada isu yang menarik yang perlu kita bahas semua. Oleh karena itu kita fokus kepada bahwa kita bertarawih belum tuma'ninah. Itu penting. Jadi kita bahasan pagi ini beralih ke tuma'ninah. Silakan kepada yang lain. Ini sangat menarik karena membatalkan ibadah sholat kita. Ini karena tuma'ninah itu masuk wajib. Silakan yang lain. Nah, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati pengurus DKM Kaliman yang sama-sama kita hormati kita ini Ustaz Haji Kadri. Ustaz Haji Kadri yang tentu kita hormati, kita muliakan dan kita tajimin kepada bapak-bapak jamaah baliho yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Pak Haji Firdaus yang terkait dengan kultum semalam tadi malam ya. Pak Ustaz Muhadi menyampaikan pentingnya kita melaksanakan sholat itu dengan tuma'ninah. Artinya tidak terlalu cepat memberikan
kesempatan kepada jamaah karena memang jamaah kita menurut Pak Ustadz Muhardi adalah sudah banyak yang sepuh-sepuh. Ya, yang pertama beliau sampaikan adalah sebelum melaksanakan sholat dianjurkan dengan baiknya bahwa itu menghadap ke jamaah sehingga mengetahui kondisi jamaah yang ada di belakangnya. Yang pertama disampaikan. Yang keduanya juga agar memberikan waktu pada saat setelah imam membaca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah itu mengucap amin. Nah, untuk tidak segera membaca surah, artinya memberikan kesempatan kepada jamaah untuk membaca Al-Fatihah, contohnya gitu. Sehingga diharapkan dengan tumaninah itu dapat memberikan kenyamanan bagi jamaah, khususnya di Masjid Al-Iman. Dan sebetulnya ini bukan hanya pertama kali disampaikan, tahun lalu pun juga